Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, kali ini saya mau bahas tentang trading forex. Kita sebaiknya menggunakan fundamental, teknikal, atau keduanya. Oke teman-teman, mungkin di sini ada sebagian teman-teman yang menggunakan teknikal secara keseluruhan teknikal only gitu ya. Ada juga yang mungkin menggunakan fundamental gitu. Alasannya apa saya juga nggak tahu alasannya teman-teman. Karena saya sebagai trader teknikal ya saya menggunakan teknikal gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang menggunakan fundamental berarti teman-teman adalah seorang trader fundamental berarti ya gitu ya. Fundamental berarti teman-teman menggunakan kabar, berita, news gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya contoh ada news, mungkin ini teman-teman yang teknikal, oh, emang bisa ya trading menggunakan fundamental atau trading menggunakan news hanya berdasarkan news bisa ya? Ya bisa aja mungkin ya. Mungkin cobalah teman-teman cari ya yang teknikal cari bagaimana cara trading fundamental Secara pribadi saya tidak tahu, saya tidak mengerti bagaimana cara trading fundamental. Tapi di sini saya teman-teman menarik jadi pembahasan bagaimana trading forex atau trading forex dengan fundamental atau teknikal atau menggunakan keduanya gitu ya. Menarik di sini saya bahas tentang fundamental dan teknikal gitu ya teman-teman. Saya berbagi screen ya dari tab saya di sini biar biar saya enak coret-coretnya teman-teman. Jadi di sini ada fundamental dan teknikal. Ya, fundamental dan teknikal. Fundamental ini berdasarkan news, ya, news. Atau ada lagi teman-teman, ya berdasarkan news ya, berita. Terus apa lagi? Nah, kalau misalnya teknikal biasanya dia menggunakan indikator gitu ya. Indikator, kemudian menggunakan tools tambahan lainnya gitu ya, tools entah apa itu misalnya ya termasuk indikator tambahan lainnya gitu. Nah, sebenarnya teman-teman yang perlu diketahui dari ini semua adalah teman-teman perlu taunya direct force dan indirect force. Indirect force ini teman-teman di dalamnya ada indikator. Apa aja indikatornya? Bisa EMA, bisa apa lagi? RSI, bisa apa lagi? Bollinger Band misalnya ya. Terus apa lagi? Stokastik misalnya ya, bisa juga. Stokastik dan indikator-indikator lain lah misalnya lah ya, indikator-indikator lainnya. Apalagi bisa juga indirect force itu adalah news ya. News atau berita ekonomi dan sebagainya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah indirect force. Indirect force ini adalah bukan sesuatu yang secara langsung, namanya juga indirect force ya. Bukan secara langsung yang menggerakkan harga, teman-teman. Ada yang menggerakkan harga daripada ini semua, daripada indikator dan berita dan lain-lain sebagainya, yaitu namanya unfilled order. Ini dia, unfilled order atau kita yang sering singkat sebagai UFOs, ya, UFOs. Unfilled order. Jadi UFOs inilah direct force-nya yang menggerakkan harga secara langsung. Contoh misalnya, ketika harga ada harga dari sini dari atas, ya, turun. Ketika harga dari atas turun seperti ini. Nah, teman-teman, ketika harga ini naik dan turun lagi, ya, harga naik kemari dan turun lagi, yang membuat dia turun adalah direct force. Nah, inilah yang disebut dengan UFOs atau unfilled orders tadi, ya. UFOs. Sedangkan kalau misalnya teman-teman di sini ada EMA, ada tambahan EMA misalnya atau ada tambahan Bollinger Band, ya kan, ada tambahan Bollinger Band di sini.
Bollinger Band-nya misalnya warna biru, saya buat warna biru biar nggak ketukar. Ini Bollinger Band seperti ini misalnya ya. Kemudian, oh ternyata ketika dicek di Forex Factory ada news FOMC misalnya FOMC atau NFP atau MPC misalnya ya. MPC ini juga ketika harga turun bukan faktor dari news ini ya. Bukan faktor dari news ini. Ya. Bukan faktor dari ini. Tapi melainkan karena ada UFO ya, atau unfilled order ini. Unfilled order ini apa gitu ya? Unfilled order ini adalah jejak institusi, teman-teman. Jejak institusi yang menggerakkan harga, karena di sini banyaknya seller ya. Banyaknya seller di sini. Seller karena nolnya pembeli, nolnya buyer, nol buyer ya. Nol buyer di sini, maka harga turun ke bawah. Inilah UFOs ya. Kemudian teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia harga, kenapa dia mantul di sini ya? Kenapa harga berhenti di sini dan naik lagi ke atas? Di masa lalunya di sini juga ada UFO buy dan nol sellernya. Maka harga jadi naik ke atas. Kenapa ini bisa ditembus Mas Teguh misalnya? Kenapa ini bisa ditembus? Karena buyernya sudah habis. Yang di sini buyernya sudah habis, buyernya nol, maka harga ditembus ke bawah, gitu ya. Maka teman-teman sebenarnya tidak ada masalah ya, ini perlu digarisbawahi, sebenarnya tidak ada masalah teman-teman mau menjadi teknikal, mau menjadi trader fundamental, mau menjadi trader teknikal, terserah teman-teman ya, selama itu teman-teman bisa memberikan manfaat buat teman-teman, bisa making money buat teman-teman, mengumpulkan profit dari teman-teman, do it ya, lakukan itu, gunakan itu, gitu teman-teman. Ya, jadi fundamental dan teknikal tidak ada masalah buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman paham dan tahu cara menggunakannya dan bisa making money, bisa menghasilkan, boleh dilakukannya. Hanya saja di sini saya sampaikan teman-teman, mengedukasi ke teman-teman bahwa yang menggerakkan harga itu bukan sebuah news, bukan sebuah berita. Contoh seperti berita di mana misalnya di Jepang terjadi tsunami gitu ya, terjadi tsunami di Jepang yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Forex bergerak tidak? Mata uang bergerak tidak? Tidak ya gitu ya kan. Forex tidak bergerak. Ya, Forex tidak bergerak, harga tidak bergerak karena ya terjadi pada Sabtu Minggu. Bergeraknya di hari Senin. Nah, bergeraknya di hari Senin itu akibat apa? Akibat banyak orang yang menjual asetnya misalnya. Atau banyak orang yang membeli asetnya, makanya harga bergerak. Itu ya. Jadi yang menggerakkan harga adalah UFOs atau unfilled order. Unfilled order ini adalah pembeli atau penjualnya sendiri. Itulah yang disebut dengan jadi teman-teman mau trading menggunakan apa? Teknikal atau fundamental? Ya, teman-teman menggunakan teknikal atau fundamental? Jawabannya ada pada diri teman-teman sendiri ya. Jadi tentukan sendiri teknikal yang teman-teman nyamanin, yang nyaman sama teman-teman gunakan. Itu aja mungkin teman-teman. Thank you atas atensinya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.